Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Meg. Film ini mengisahkan seorang pria berprofesi sebagai penyelamat yang menyelamatkan korban di dasar laut. Dalam penyelamatan yang ia lakukan, pria ini malah menemukan tanda-tanda ada makhluk besar yang menyerang kapal selam miliknya. Sehingga hal itu menjadikannya trauma akan kejadian tersebut. Kemudian dalam film ini pula akan menceritakan sekelompok peneliti dasar laut yang tidak sengaja menemukan keberadaan makhluk purba yang sudah punah 2 juta tahun lalu, yakni hiu megalodon yang ukurannya sangat besar. Peneliti tersebut ketika menemukan makhluk tersebut malah mengalami kecelakaan yang menyebabkan sang pemeran utama harus kembali turun tangan menyelamatkan mereka. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan misi penyelamatan laut dalam di Palung, Filipina. Di sana ada satu tim penyelam sedang melakukan penyelamatan kepada tim angkatan laut yang mengalami kecelakaan. Kemudian diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Jonas. Tak lama kemudian ketika mereka sudah menemukan beberapa prajurit, sayangnya mereka dikagetkan oleh hantaman yang sesekali menyerang kapal selam milik angkatan laut. Ketika Jonas sudah memindahkan beberapa prajurit dan anggota timnya, sayangnya di sana masih tersisa rekan kerja yang masih terjebak di bawah. Karena tidak ingin mengorbankan seluruh orang yang berada di sana, rekan kerja yang terjebak menyuruh Jonas untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkannya. Di sini Jonas merasa bimbang antara tetap menyelamatkan mereka yang di bawah atau pergi meninggalkannya. Dan keputusan yang Jonas ambil kala itu adalah meninggalkan mereka. Dan benar, tak lama kemudian kapal selam milik angkatan laut pun seketika meledak. Kemudian scene berganti memperlihatkan 5 tahun ke depan di kota Shanghai. Terlihat di sebuah tempat penelitian di tengah laut. Di sana ada 2 pria yang sepertinya memiliki hubungan pertemanan dan rekan kerja. Mereka bernama Dr. Zhang dan Morris. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan putri serta cucu dan Dr. Zhang yang bernama Suyin dan Marsha. Suyin sendiri bekerja sebagai kepala divisi biologi di tempat tersebut. Setelah itu, Morris diajak untuk berkeliling di tempat penelitian itu. Bahkan di sana Morris diperlihatkan tempat yang bernama Lantai Zero. Terlihat di sana tempat terendah yang bisa melihat kondisi lautan yang dipenuhi oleh makhluk laut. Lalu Morris pun diajak ke tempat para peneliti berada. Di sana Morris diperkenalkan dengan anggota tim mereka bernama DJ, Dr. Heller, Meg, dan Fax. Kemudian di tempat lain ada tim yang sedang melakukan penyelaman. Mereka bernama Lori, Wall, dan Toshi. Penyelaman yang sedang mereka lakukan adalah untuk membuktikan bahwa palung yang sedang mereka teliti memiliki kedalaman yang lebih dalam dari palung Mariana. Karena mereka memiliki teori bahwa di palung tersebut ditutupi oleh lapisan seperti awan. Ketika tim penyelam sudah berada di atas laut, mereka mulai memasuki lapisan tersebut. Sedangkan Dr. Heller menyuruh mereka untuk berhati-hati ketika memasuki lapisan tersebut. Dan terlihat para tim di tempat penelitian merasakan gembira. Lori dan tim mulai menyalakan lampu kapal selam. Terlihat di sana banyak sekali spesies makhluk laut yang belum mereka lihat sebelumnya. Kemudian Toshi pun mulai menurunkan robot pengintai ke dasar laut. Lalu DJ pun mulai mengambil kendali robot pengintai dan mencoba melihat kondisi sekitar. Tak lama kemudian, kegembiraan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Karena sensor Toshi menangkap ada makhluk aneh yang bergerak cepat dan menuju ke kapal selam mereka. Tidak hanya itu, ternyata makhluk tersebut langsung menabrak dan menghabisi robot pengintai DJ. Di tempat penelitian, wajah para peneliti pun mulai berubah dan panik. Tidak hanya itu, setelah menyerang robot pengintai, akhirnya makhluk tersebut menyerang kapal selam beberapa kali. Hingga kapal selam tersebut hilang kontak dengan markas pusat. Di markas penelitian, mereka mulai mengadakan pertemuan darurat untuk melakukan penyelamatan kepada Lori dan tim. Di sana cukup terjadi perdebatan yang cukup panas karena timbul satu kesepakatan bahwa akan menggunakan jasa Jonas untuk menyelamatkan mereka. Karena hanya Jonaslah yang pernah menyelamatkan di kedalaman 11 km di bawah permukaan laut. Di sana, Dr. Heller, Suyin, dan DJ tidak setuju untuk memanggil Jonas karena pada sebelumnya Jonas malah meninggalkan rekan kerja yang lain dan menyebabkan mereka tidak selamat. Akan tetapi hal ini tidak digubris oleh Meg dan Dr. Zhang karena mereka menilai hanya inilah yang bisa menyelamatkan Lori dan tim.
Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Jonas yang sedang berada di sebuah bar di pinggir pantai di Thailand. Terlihat ia menjalani hidup dengan cukup santuy. Tak lama kemudian, ketika ia pulang ke rumah, di sana sudah ada Meg dan Dr. Zhang. Melihat mereka berdua, Jonas langsung menyadari bahwa mereka sedang membutuhkan pertolongan dirinya untuk melakukan penyelaman. Jonas dengan beberapa argumennya pun mencoba untuk menolaknya. Akan tetapi Meg mencoba memperdengarkan rekaman suara Lori dan tim yang menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Jonas adalah benar. Selain itu, terungkap pula bahwa ternyata Lori mantan istri dari Jonas. Dengan ini akhirnya Jonas pun menyetujui ajakan tersebut. Singkat cerita, di tempat lain, di kapal selam Lori dan tim, mereka mencoba untuk menghidupkan kembali kapal selam mereka. Sayangnya ketika daya cadangan telah menyala, makhluk tersebut kembali datang dan menyerang mereka. Di markas penelitian pun mereka mendapatkan sinyal tersebut dan Sui mengambil tindakan yang cukup beresiko karena ia memutuskan untuk turun ke bawah dengan menggunakan kapal selam canggih. Sebelum turun ia pun berpamitan dulu dengan Mei Ying. Tak lama kemudian Meg, Dr. Zhang dan Jonas pun telah sampai di markas penelitian. Kemudian ada hal yang membuat Jonas kesal karena ia harus bertemu dengan Dr. Heller. Seperti yang kita ketahui, Dr. Heller adalah salah satu orang yang Jonas selamatkan sebelumnya. Kan tetapi Dr. Heller menilai Jonas sudah gila karena meninggalkan rekan kerjanya di bawah laut. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan oleh Dr. Heller, Jonas pun mulai bersiap memasuki kapal selam dan menuruni dasar laut. Hal yang dilakukan oleh Jonas cukup gila karena ia mematikan beberapa fungsi kapal selam untuk dapat turun lebih cepat dari biasanya. Sedangkan Suyin sudah berada lebih dalam daripada Jonas, sehingga Suyin tiba lebih dulu daripadanya. Kemudian ketika Suyin akan memasang tali pengikat, ia pun diserang oleh cumi-cumi raksasa di sana. Bahkan kapal selam miliknya hampir pecah. Akan tetapi tiba-tiba seekor hiu besar memakan makhluk tersebut. Ketika mendengar ada seekor hiu di kedalaman tersebut, Jonas langsung mengatakan bahwa itu adalah Megalodon. Tak lama kemudian, Jonas pun berhasil masuk ke dalam. Lalu ia menyuruh Suyin untuk mematikan lampu, karena cahaya lampu dapat mengundang hiu tersebut. Setelah itu, lalu Jonas menyuruh Suyin untuk melepaskan tombol darurat agar Suyin dapat ke permukaan. Setelah itu, Jonas melakukan penyelamatan kepada kapal selam Lori dan kawan-kawan. Ketika pemindahan tim di saat yang bersamaan dalam radar terdeteksi kembali Megalodon akan menyerang mereka. Dengan heroiknya saat itu Toshi mengorbankan dirinya untuk jadi umpan bagi Megalodon. Dan saat itu menyebabkan ledakan yang cukup besar. Kemudian, scene berganti ketika di permukaan. Suyin langsung mencemooh Jonas karena telah meninggalkan Toshi. Jonas hanya menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa Toshi lah yang menyelamatkan mereka. Kemudian, seluruh tim pun melakukan pertemuan kembali. Dan di sana dijelaskan bahwa hiu Megalodon adalah hiu purba yang paling besar ukurannya. Bahkan bisa mencapai ukuran 24-25 kaki. Sebetulnya secara teori Megalodon itu sudah punah 2 juta tahun yang lalu. Dr. Zhang membuat sebuah keputusan untuk tetap melakukan penelitian terhadap Megalodon dengan perlahan karena banyak yang harus mereka persiapkan. Akan tetapi berbeda dengan Morris, ia lebih condong untuk melakukan penelitian dengan cepat karena uang yang telah ia investasikan tidak ingin merugi dan tidak ingin ada pihak yang lebih dulu melakukan penelitian tersebut. Mendengar hal ini, Jonas pun langsung berdiri dan menanggapi bahwa hal yang dilakukan itu adalah sangat beresiko. Bahkan Jonas pun menyebutkan jangan meminta pertolongan darinya jika ada tim penyelam yang mengalami kecelakaan. Di tempat lain, scene memperlihatkan Sei yang sedang asik bermain dengan robot kecil miliknya di lantai 0. Akan tetapi saat itu, Sei dikagetkan oleh hiu Megalodon yang mencoba menyerang dirinya. Mendengar ada sebuah suara seperti ledakan, Suyin, Jonas, dan beberapa tim pun langsung bergegas menuju lantai dasar. Sesampainya di sana mereka dikejutkan oleh tapak gigitan dari Megalodon yang begitu besar. Bahkan tak berselang lama Megalodon pun menampakkan dirinya sambil memangsa paus yang ada di hadapannya.
Setelah itu para peneliti pun mencoba merumuskan bagaimana caranya untuk menghadapi hiu purba tersebut. Di sisi lain, Jonas didatangi oleh Suyin. Suyin mencoba untuk meminta maaf karena perilakunya saat itu malah menyalahkan Jonas. Kemudian, para peneliti mendapatkan sebuah radar dari tempat yang cukup jauh bahwa ada beberapa kapal nelayan hilang dan hancur. Mereka berspekulasi bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh Megalodon, sehingga para tim pun bersiap menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan pecahan kapal yang sudah hancur berkeping-keping. Mereka mencoba menemukan cara agar dapat menangkap Megalodon dan menghabisinya. Kemudian, Morris memberikan saran untuk menempelkan alat pelacak di Megalodon. Akan tetapi hal tersebut harus dipasang oleh seseorang yang berani berenang sendirian, karena Suyin memiliki teori bahwa ketika berenang sendiri itu tidak akan menjadi pusat perhatian bagi sang hiu. Terjadi beberapa perdebatan tentang siapa yang akan berenang dan menempelkan alat pelacak tersebut. Dan orang yang hanya berani melakukannya adalah, ya siapa lagi kalau bukan Jason Statham, yaitu Jonas sendiri. Sehingga Jonaslah yang akhirnya berenang serta membawa alat pelacak yang nantinya ia akan tempelkan kepada Megalodon. Setelah Jonas sudah siap untuk berenang, ia pun mulai berenang menjauh dari kapal. Setelah beberapa saat, akhirnya Jonas berhasil menemukan hiu itu berada. Kemudian, ketika Jonas telah berhasil memasangkan alat pelacak, sayangnya hiu tersebut malah berbalik ke arahnya dan bertujuan akan melukai Jonas. Dengan gesitnya, Jonas pun berenang menuju arah kapal dan beruntungnya meskipun hampir dimakan oleh hiu tersebut, Jonas berhasil selamat. Di sini terlihat Dr. Heller sudah memaafkan Jonas dan bahkan menyebutkan Jonas adalah pria pemberani. Kemudian, langkah selanjutnya Vex telah menyiapkan tabung untuk dilakukannya penembakan obat bius kepada Megalodon. Saat itu orang yang akan melakukan hal tersebut ialah Suyin. Setelah Suyin telah masuk ke dalam tabung dan menuju ke dalam laut, walaupun bertugas untuk melemparkan beberapa umpan agar memancing Megalodon. Umpan yang Wall lemparkan itu malah memancing hiu-hiu kecil ke arah Suyin. Akan tetapi itu tak berlangsung lama. Para hiu kecil pun meninggalkan daerah tersebut. Hal ini menandakan bahwa Megalodon sedang mendekati ke arah Suyin. Dalam beberapa kali hiu pun menyerang ke arah tabung. Bahkan saat ini kondisi tabung cukup mengkhawatirkan. Melihat hal tersebut, Jonas langsung kembali ke dalam laut untuk menyelamatkan Suyin. Karena tidak hanya kondisi tabung yang mengkhawatirkan, masker milik Suyin pun pecah akibat benturan dengan tabung. Terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit antara Jonas dan hiu tersebut. Sampai di mana tim yang lain pun membantu, hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Megalodon tersebut. Kemudian Jonas akhirnya berhasil membawa Suyin ke permukaan. Kemudian ketika sudah sampai, Dr. Heller pun langsung melakukan pertolongan pertama kepada Suyin. Setelah Suyin telah siuman, mereka pun kembali ke dek kapal dan mulai melihat Megalodon yang sudah tidak bernyawa diikatkan di belakang kapal. Saat itu, Wall mencoba mengabadikan momen dan menyuruh Jonas untuk memotretnya. Di saat yang bersamaan, karena goncangan, Wall pun malah terjatuh ke laut dan dia pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian di saat Jonas melihat hasil foto, ia merasa aneh karena ukuran gigi hiu tersebut sangat berbeda dengan apa yang ia lihat ketika di lantai 0. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh hiu Megalodon yang sebenarnya. Diawali Megalodon tersebut memangsa Wall yang berada di dalam laut. Kemudian Megalodon pun memangsa habis hiu besar yang sebelumnya Jonas tangkap. Ternyata hiu yang sebelumnya berhasil ditangkap bukanlah hiu Megalodon, melainkan hiu yang ukurannya besar. Penyerangan yang dilakukan oleh Megalodon menyebabkan kapal mereka terbalik. Bahkan Dr. Zhang pun terluka akibat hantaman yang cukup keras. Selain itu, ketika beberapa tim telah berhasil naik kembali ke kapal yang sudah terbalik, tersisalah Vex dan Dr. Heller yang berada cukup jauh. Dr. Heller mengusulkan pada Vex untuk bergerak bebas. Sayangnya saat itu Dr. Heller memutuskan untuk mengorbankan dirinya guna menyelamatkan Vex. Karena Dr. Heller bersedia menjadi umpan dengan cara membuat sebuah gerakan yang memancing Megalodon memangsa dirinya. Tidak hanya itu, Morris memberanikan diri untuk berenang sendiri guna menuju membawa kapal darurat. Sebelumnya, Morris sudah menelpon pihak keamanan untuk segera memberikan bala bantuan menggunakan helikopter. Ketika perjalanan menggunakan kapal darurat, terlihat Megalodon masih mengikuti mereka sampai di mana bantuan dengan helikopter datang dan mencoba menembakinya beberapa kali.
Selain itu ada momen yang cukup mengharukan karena Dr. Zhang saat itu telah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan anaknya Suyin. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan mereka yang sudah sampai di markas peneliti. Terlihat Suyin yang sangat terpukul akan kematian ayahnya. Melihat hal tersebut, Jonas mencoba mendatanginya dan menenangkan Suyin. Setelah itu Jonas mendatangi istrinya yang keadaannya sudah semakin membaik. Di sana pun Seiying hadir dan mencoba memberikan semangat kepada Lori. Kemudian para peneliti pun dikumpulkan oleh Morris. Morris memberikan sepatah dua patah kata mengenai duka cita yang sedang dialami oleh peneliti yang kehilangan Dr. Zhang dan yang lainnya. Selain itu Morris pun menjelaskan bahwa kasus Megalodon sudah ditangani oleh pemerintah pusat dan ia pun pamit undur diri. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Morris malah berniat akan memburu Megalodon dengan dibantu oleh timnya menggunakan helikopter dan beberapa bom. Kemudian ketika bom diledakkan terlihat ada makhluk besar yang tewas akan ledakan tersebut. Membuat Morris pun mencoba mengecek makhluk tersebut. Sayangnya makhluk yang mereka habisi bukanlah Megalodon, melainkan seekor paus besar. Ketika menyadari hal tersebut, tim Morris pun bersegera untuk meninggalkan daerah tersebut. Akan tetapi Morris yang rakus terlihat ia jatuh dari kapalnya yang menyebabkan akhirnya ia menjadi santapan hiu Megalodon. Di markas penelitian, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Morris adalah kebohongan. Bahkan Morris belum sama sekali melakukan kontak dengan markas pusat. Dengan beberapa perbincangan singkat, akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi Megalodon dengan peralatan yang mereka miliki. Kemudian Vex mencoba meretas satelit milik Morris agar dapat mengetahui keberadaan Megalodon. Menariknya, saat itu Megalodon sedang menuju ke sebuah pantai yang dihuni oleh wisatawan yang sedang menikmati vitamin C. Salah satu dari tim pun mencoba melakukan kontak dengan pihak pantai. Akan tetapi hal tersebut tidak dianggap serius karena tidak masuk akal bagi para penjaga pantai bakal ada hiu prasejarah yang akan menyerang. Kemudian scene berganti, sesampainya di daerah pantai, Jonas dan tim pun mulai melakukan persiapan dan beberapa cara untuk mengelabui Megalodon dengan cara menghidupkan suara paus yang akan Megalodon kira sebagai mangsanya. Di sisi lain ternyata Megalodon sudah mendekati para perenang di pantai. Bahkan ia beberapa kali memangsa mereka dan membuat kondisi di pantai semakin mencekam. Dan di saat yang bersamaan, Jonas dan Suyin bertugas untuk menjadi garda terdepan yang akan melawan Megalodon. Kemudian diawali suara paus buatan, akhirnya Megalodon menjauhi bibir pantai yang datang ke arah mereka. Pertarungan antara Megalodon melawan Jonas dan Suyin menjadi pertarungan yang sangat menegangkan. Karena perlawanan yang diberikan Megalodon beberapa menyebabkan part kapal selam mereka rusak. Di sisi lain, para peliput berita dan penjaga pantai mulai melihat kejadian tersebut menggunakan helikopter milik mereka. Bodohnya helikopter yang mereka tumpangi malah bertabrakan satu sama lain. Bahkan salah satu helikopter menuju ke arah kapal peneliti, menyebabkan mereka harus melompat dari kapal dan berenang bebas di sana. Suyin yang mengetahui hal tersebut akhirnya meminta izin kepada Jason untuk segera menyelamatkan Seiying dan yang lainnya. Akhirnya di sini pertarungan 1 lawan 1 pun dimulai. Dalam beberapa kali Jonas terlihat terpojokan, sampai di mana ia dengan skill mengebuni kapal selam yang luar biasa. Akhirnya berhasil membuat luka yang cukup dalam di tubuh Megalodon. Bahkan ketika Jonas hampir dimakan olehnya, ia berhasil keluar dari kapal selam lalu mencolok mata Megalodon. Kemudian luka yang diberikan oleh Jason kepada Megalodon menyebabkan darah tersebut menjadi berhamburan. Hal ini menjadi pemicu hiu yang ada di sekitarnya mendatangi. Terlihat kawanan hiu pun mendatangi lalu menghabisi Megalodon yang sudah tak memiliki tenaga. Kemudian scene terakhir di film ini, scene memperlihatkan Jonas dan yang lainnya pun akhirnya bisa berkumpul kembali karena beberapa momen yang mereka lewati. Tamat.